kenalin, nama aku Aretha dan hari ini aku bakal nemenin kalian semua sama beberapa menit ke depan. Tapi kali ini aku gak cuma sendirian, aku ditemenin sama kedua temen aku. Coba boleh dong kalian kenalin dulu diri kalian. Hi Fivers, kenalin aku Aurel. Hi Fivers, kenalin aku Nafasa. Nah, jadi hari ini kita kan bakal ditemenin sama Aurel sama Nafasa. Sebelumnya gimana nih kabar kalian? Kalau dari aku sih kabar aku baik banget ya, karena selama minggu kebelakangan ini kan kita juga udah libur ya sekolahnya. Sebenarnya kayak kalau habis selesai ujian tuh kayak bener-bener masa-masa tenang banget gitu gak sih? Jadi udah santai banget ya. Iya. Nah, kalau kamu gimana, Naf? Lagi sibuk apa nih? Kalau aku sih hampir sama ya kayak Aurel belakangan ini, karena sekolah juga udah tenang, gak ada pelajaran lagi, jadinya santai aja. Iya bener banget sih Naf, aku juga setuju kalau misalkan hari-hari sekarang tuh lebih dibikin nyantai aja. Nah, tapi kalian kalau libur gitu kan pasti bosen ya di rumah. Kalian biasanya suka nyibukin dengan kegiatan apa sih di rumah? Kalau aku sendiri sih sekarang ini di rumah lagi suka masak. Soalnya kan bosan juga ya kalau nggak ngapa-ngapain. Lagi aku masak, terus aku belajar resep baru gitu. Nah, kalian penasaran gak sih kalau orang zaman dulu tuh nyari resep-resep tuh kayak gimana ya? Nih, setahu aku tuh ya, kita tuh hidup sampai saat ini tuh ngelewatin beberapa masa dan kebudayaan gitu loh. Jadi kalau nggak salah dulu tuh pas budaya Paleolitikum, orang-orang zaman dulu tuh mencari makanan itu dari bahan-bahan mentah. Jadi benar-benar dari alam gitu. Oh gitu. Iya, contohnya kayak dedaunan, akar-akaran. Jadi Berarti tuh mereka langsung makan gitu, dedaunannya langsung mereka makan tanpa dimasak. iya deh. Jadi mereka tuh setiap kebudayaannya tuh beda-beda cara keberlangsungan hidup mereka gitu. Jadi ada yang namanya tuh budaya Mesolitikum, di mana di budaya Mesolitikum tuh manusia tuh udah mulai mengenal api gitu. Oh iya, aku inget deh kalau nggak salah ya, seinget aku cara mereka menemukan inovasi api itu dengan cara mereka tuh menggosokkan kedua batu gitu, yang dimana kan batu kalau digosokin bakal panas ya, dan itu akan menimbulkan api. Makanya pada masa itu tuh manusia mulai mengenal api dan mereka mulai memasak nggak sih pada masa itu? Pastinya mulai memasak menggunakan api juga kan lebih inovasi baru juga kan Iya. bagi mereka. Terus kalau misalkan makanannya nih kebanyakan atau nggak mau disimpan buat kebesokannya tuh kayak gimana? Masa disimpan Iya gitu juga ya. aja? Nih kalau nggak salah tuh manusia zaman dulu tuh menyimpan makanannya tuh dengan cara mengubur di dalam tanah. Jadi anggap aja kalau zaman sekarang tuh kayak freezer gitu. Oh iya. Iya. Jadi mereka tuh nyimpan makanan di bawah tanah supaya makanannya itu tetap awet. Berarti nyesuaiin sama suhu di situnya ya, berarti biar tetap awet. Iya. Oh, berarti dengan mereka nyimpen sisa makanan mereka di bawah tanah itu bisa menjaga keawetan makanannya ya? Iya, bener banget. Jadi pada kebudayaan Mesolitikum tuh berarti mereka juga udah mulai menetap gak sih? Udah mulai kayak nyari-nyari tempat tinggal gitu. Soalnya di Paleolitikum tuh kan mereka masih nomaden ya, masih pindah-pindah tempat juga. Ya sih, tapi di mana? Masa mereka di pinggir? Jangan kedinginan dong. Nah, jadi mereka tuh pada masa Mesolitikum itu mereka tuh tinggalnya di sebuah gua gitu. Di gua. Iya. Dan tahu nggak cara mereka apa ya, ngasih tanda kalau gua itu tuh milik mereka gimana? Dan menurut aku itu unik banget tau. Gimana emang? Nah, jadi dulu tuh mereka tuh kayak ngasih di dinding guanya tuh mereka cap dengan tangan mereka gitu loh. Jadi itu tuh memberi tanda ke orang-orang kalau misal ada orang yang mau nempatin gua itu, mereka tuh kayak tahu kalau misalkan gua itu tuh udah ada yang nempatin dengan mereka melihat ada lukisan cap tangan di dinding guanya. Oh iya, aku penasaran deh, kan pasti setiap kebudayaan itu kalau ada penemuannya tuh pasti ada namanya ya. Kira-kira kalian tahu nggak sih nama dari guanya tuh apa? Iya, jadi ada salah satu gua namanya tuh Gua Lawa di Sampung, Ponorogo, Jawa Timur. Di gua itu juga ditemukan seperti flake, kapak, batu penggiling, dan juga alat yang terbuat dari tulang. Makanya dinamakan Ambris Sausroch. Oh, jadi Ambris gitu. Sausroch. Aku sekarang udah
jadi nggak penasaran lagi deh tentang gua-guanya itu. Nah, tadi kan kita udah ngomongin budaya Mesolitikum ya. Nah, kira-kira setelah Mesolitikum itu dilanjut dengan budaya apa sih? Nih, habis budaya Mesolitikum tuh pasti kan dilanjut lagi ya sama kebudayaan baru. Dan kebudayaan itu tuh setelah Mesolitikum tuh kebudayaan Neolitikum, dimana di situ tuh ditemuin dua alat yang sampai sekarang juga tuh masih berfungsi bagi kita. Oh iya? Emang apa? Nih, jadi di sana tuh di budaya Neolitikum tuh ada dua kapak yang ditemuin. Yang pertama itu ada kapak persegi, dan yang kedua itu ada kapak lonjong. Dan kapak persegi tuh gunanya tuh untuk kayak pertanian gitu. Jadi di masa itu tuh kan udah ada bercocok tanam juga ya. Jadi mereka tuh menggunakan kapak persegi sebagai pacul. Kalian tau kan pacul tuh apa? Oh iya, berarti udah bertani lah ya mereka pada masa itu. Iya. Udah lebih modern dikit ya. Bener banget. Terus abis kapak persegi emang ada apa lagi? Tadi kamu yang ada dua ya? Iya, jadi habis kapak persegi itu ada kapak lonjong. Dan kapak lonjong tuh kayak lebih besarnya lagi gitu loh. Karena kapak lonjong tuh fungsinya buat menebang pohon gitu. Nah, berarti kan tadi budaya Neolitikum tuh kan manusia udah mulai bertani gitu kan. Nah, terus setelah budaya Neolitikum itu emang ada budaya apa lagi sih? Kayaknya sih setahu aku sih budaya megalitikum ya. Itu tuh udah batunya udah berukuran besar gitu. Oh iya. Emang biasanya batu-batu itu tuh digunain sama mereka tuh buat apa sih? Buat ini, buat memuja nenek moyang atau nggak buat mengubur jenazah. Oh gitu. Tapi kayak batunya tuh beda-beda nggak sih? Atau ada nama-namanya gitu? Ada sih, ada menhir, dolmen, sarkofagus, kubur batu. banyak ya. Berarti kegunaan juga beda-beda. Apa? Setiap batu berbeda fungsinya. Nah, kalau boleh tahu, kalau menhir gitu tuh bentuknya kayak gimana? Kalau menhir tuh cuman kayak batu besar yang berdiri, jadi kayak tiang gitu ibaratnya. Oh, jadi lurus gitu tigang. Nggak lurus juga sih, ada bentuknya. Oh iya, tadi kan bentuk menhir ya. So aku penasaran deh kalau apa tadi dolmen ya? Dolmen itu gimana sih? Kalau dolmen tuh sama kakinya tuh kayak menhir, cuman ada atasnya dan itu tuh buat biasanya tuh buat tempat sesajen atau enggak buat tempat kuburan. Oh, berarti itu kayak bentuknya mirip-mirip kayak meja gitu ya? Benar. Nah, tadi itu kan selain menhir, dolmen, ada penemuan lain kan ya? Ada penemuan apa sih tadi tuh yang berundak? Namanya tuh ini Punden. nggak sih? Apa sih? Oh, punden berundak nggak iya, sih berarti? berundak. Nah itu teh bentuknya teh kayak candi bertingkat. Oh iya. Berarti bentuknya sama banget kayak candi Borobudur gitu? Ya gak sama banget, gak sebesar itu sih. Cuman emang bertingkat. Berarti kayak tangga gitu lah ya. Oh iya. Emang itu tuh buat apa? Punden berundak juga tuh bisa dijadiin buat pemujaan ke nenek moyang gitu. Dan pertama kali ditemuinnya tuh di daerah Banten. Oh, di Banten lah ya. Berarti emang masih sekitaran Indo juga ya? Iya, Jawa Barat dong. Oh iya, aku pernah lihat gitu tahu di TikTok. Dan ini tuh paling aku ingat karena bentuk batunya tuh mirip emot batu. Kalian tahu gak sih emot batu? Oh, yang sering kalau misalkan dipakai obrolan di chatting gitu ya? Iya, emot batu. Tapi apa sih namanya? Aku lupa. Itu tuh namanya arca. Oh, arca. Kok bisa mirip emot batu gitu ya? Karena emang dibuatnya tuh pada zaman dulu tuh menyerupai binatang atau manusia gitu. Oh gitu. Masa mirip emot batu ya? Berarti emot itu kayak digunain banget ya sampai sekarang bentuk-bentuknya tuh. Nah, dan yang terakhir juga tuh ada kebudayaan yang paling kita kenal gitu loh. Karena emang hasil-hasil dari kebudayaan tersebut tuh masih terpakai banget sampai sekarang. Oh iya? Iya, Kalau apa boleh tuh? tahu apa tuh? Jadi namanya tuh budaya logam atau yang dikenal tuh sebagai zaman perundagian. Dan dimana alat-alat yang ada di zaman itu tuh berasal dari perunggu. Kayak misal kapak corong atau kapak sepatu gitu. Berarti zaman itu tuh kayak udah semakin modern ya. Iya. Teknologinya juga udah semakin canggih gitu ya. Bener pada zaman banget. itu. Bener banget. Dan ada dua teknik dalam membuat peralatannya itu. Kalian mau tahu nggak? Apa tuh? Nah, yang pertama itu ada teknik cetak lilin dan yang kedua itu ada teknik stangkuk. Berarti kayak
tanpa kita sangka apa ya, alat-alat pada zaman sekarang ini tuh ternyata udah ada asal usulnya gitu loh dari masa zaman dulu gitu. Ngerti gak sih maksud aku? Iya, ngerti banget. Jadi alat-alat zaman sekarang tuh merupakan perkembangan dari alat-alat yang sudah ditemuin sama orang-orang zaman dulu. Dan kita tuh masih ngegunain juga sampai sekarang. Ya berarti kayak sejarah tuh sepenting itu ya. Kayak kalian kebayang gak sih kalau misal kayak sekarang tuh nggak ada api, gimana mungkin kita makan makanan mentah kali ya? Iya, bahkan kalau misalkan kita nggak punya api sampai sekarang, kita tuh nggak bakalan bisa memenuhi kebutuhan kita secara sehat juga. Kalau belum ada tempat tinggal juga kita kayaknya susah untuk bertahan hidupnya. Iya sih pasti. Nah karena kita nggak kerasa ya dari tadi ngobrol-ngobrol juga udah lumayan banget, ternyata udah beberapa menit. Makasih banyak ya Aurel dan Nafasa. Iya, makasih juga ya Nafasa dan Lexa atas pengetahuan barunya. Jadi sekarang aku jadi lebih ngerti deh kebudayaan-kebudayaan. Nah, Fivers, terima kasih banyak yang udah nonton podcast ini sampai akhir. Semoga banyak pembelajaran yang bisa kalian dapetin dari pembicaraan kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu, Fivers. Bye. Sampai jumpa, Fivers.